Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, melalui peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi hari ini, istimewa kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahwa memberikan jaminan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus memberikan garansi kepada orang yang percaya kepadanya. Dia menjanjikan sesuatu penolong kepada kita, bahwa kita tidak dibiarkannya seorang diri, kita tidak dibiarkannya berjalan tanpa pertolongan, tanpa pengharapan, tapi dia memberikan roh penghibur, roh penolong, roh kudus kepada kita untuk dapat kita menghadapi hari-hari kita yang semakin hari semakin tidak menentu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi atau keadaan kita, realita, fakta hidup manusia sampai hari ini adalah tidak bisa lepas daripada kehidupan kita sebagai orang percaya. Demikian juga sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan dimanapun sudah berada, pasti kita tidak bisa menghindari fakta, kenyataan, realitas hidup yang ada dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Saudaraku, fakta kenyataan hidup apa saja yang terjadi, yang mampir dalam kehidupan seseorang. Kita tahu bahwa seseorang mengalami fase-fase dalam kehidupannya, dimulai daripada fase atau realita kelahiran. Pasti setiap orang mengalami fase yang namanya kelahiran. Kelahiran orang dikandung dari seorang ibu 9 bulan lamanya kurang lebih, kemudian lahir menjadi bayi, kemudian beranjak remaja, beranjak dewasa, kemudian mengalami dewasa, mengalami rumah tangga, akan menemukan berbagai kendala-kendala dalam kehidupannya. Kemudian orang itu akan menjadi tua, kemudian ada yang mengalami sakit penyakit, kemudian meninggal, dan siklus ini berputar dalam kehidupan umat manusia. Sebagaimana pengkhotbah mengatakan, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk membongkar, ada waktu untuk merubuhkan, ada waktu untuk membangun, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentu sebagai orang percaya kita juga mengalami fase-fase demikian. Banyak di antara kita mungkin mengalami fase-fase yang tidak mengenakan di dalam kehidupannya. Saudaraku, nah fase-fase inilah yang tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita pungkiri. Benar adanya bahwa ketika menjadi orang percaya, kita pasti pertama mengalami fase kenyamanan. Ketika orang lahir baru pertama menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus, segala sesuatu seolah-olah terlihat mudah. Doa-doa kita dijawab, ya, pergumulan-pergumulan kita dijawab, dan kita berkata, puji Tuhan, Tuhan menjawab doa saya. Puji Tuhan, Tuhan menolong saya. Sehingga saudaraku, seolah-olah hidup ini tanpa beban, hidup ini tanpa pergumulan. Sebab apa yang kita gumulkan, apa yang kita doakan cepat dijawab oleh Tuhan. Itu fase-fase yang dialami oleh orang-orang percaya pada awal-awal mengenal Kristus. Ini disebut pengalaman-pengalaman rohani, saudara pasti juga akan mengalaminya. Demikian juga orang mengalami fase-fase keterpurukan. Ada kegoncangan dalam jiwa, ada kegoncangan dalam batin. Kemudian dia bergumul, kemudian berjuang dalam doa, dalam iman, dalam pengharapan, mendapatkan jawaban daripada Tuhan, dimenangkan oleh kuasa firman, dimenangkan oleh kuasa Roh Kudus, dan mengalami jalan keluar sehingga jiwanya mengalami ketenangan, dan orang bersukacita, puji Tuhan, haleluya, saya dimerdekakan oleh Tuhan, saya dibebaskan, mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Cukup begitu indahnya ketika kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Namun saudaraku, banyak seringkali orang melupakan ketika seseorang sudah melewati fase-fase demikian, iman kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin dewasa, usia semakin dewasa, pengalaman-pengalaman hidup semakin banyak, program-program hidup semakin banyak, dan kita diuji oleh waktu, kita diuji oleh perjalanan rentang waktu yang ada, seiring dengan pertumbuhan, baik pertumbuhan rohani, pertumbuhan fisik, dan juga pertambahan umur usia kita. Nah, saudaraku, pada saatnya, pada suatu titik kita mengalami fase yang namanya mengalami, pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam terjemahan lain dikatakan, sekalipun aku berada dalam lembah-lembah
lembah bayang-bayang maut. Nah, hal ini juga sudah digariskan. Sehingga Mazmur mengatakan sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, artinya dia mengatakan sekalipun, berarti dia sudah pernah merasakan bahwa fase-fase dia pernah merasakan fase nyaman, fase enak, fase hidup dalam kemewahan, fase hidup dalam kemakmuran, fase hidup dalam segala sesuatunya tanpa beban, dan akhirnya sampai titik dia menghadapi sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh orang percaya. Ya, saudara, kita seringkali melupakan apa yang Alkitab katakan secara real, Alkitab katakan secara mutlak, Alkitab katakan secara detil, bahwa Tuhan berjanji, Tuhan mengatakan tidak pernah, dia mengatakan, pujian mengatakan tidak pernah Tuhan memberikan langit terus tanpa mendung, tanpa hujan. Tapi seringkali kita juga diperhadapkan pada berbagai pencobaan menghadapi masa-masa kelam. Daud mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak akan takut. Nah, saudaraku, mari kita mulai berpikir, saudara ada di fase mana? Kita ada di realitas hidup yang mana? Kalau toh kita masih ada di dalam hidup yang nyaman, tanpa beban, tanpa persoalan, tanpa pergumulan, puji Tuhan. Kalau saudara masih berada di dalam yang garis kehidupan saudara masih berada di atas rata-rata, kenyamanan hidup saudara tidak terpengaruh oleh adanya gangguan-gangguan ekonomi, godaan-godaan yang ada sampai hari ini tidak terpengaruh, usaha saudara tidak terpengaruh oleh adanya COVID-19 ini, saudaraku, puji Tuhan. Tapi seringkali banyak saya menjumpai rekan-rekan sepelayanan ataupun para pengusaha-pengusaha, para bisnismen, ketika dia mengalami cuan untung yang banyak, mengalami masa-masa kestabilan, berkata puji Tuhan, haleluya. Tetapi ketika mengalami masa-masa krisis seperti ini, bukan berarti kita mengecewakan atau mengecilkan seseorang. Justru disinilah tantangan itu terlihat. Masih bisa berbicara puji Tuhan, haleluya, apa tidak? Nah, seringkali ketika kita sudah mengalami perusahaan, keuangan mulai menipis, atau saudara dalam rumah tangga kita sudah mulai menipis, keuangan kita, ekonomi kita sudah mulai tersendat, masih enggak kita berbicara puji Tuhan? Sebab kita membaca Alkitab real, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, saudaraku, firman Tuhan pada hari ini kita baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Alkitab mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah tidak pernah mencobai melebihi kekuatan manusia. Saudaraku, tetapi ketika kamu dicobai, Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar sehingga engkau sanggup menanggungnya. Nah, saudaraku, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Itu firman Tuhan katakan. Sebab ketika kita dicobai, Tuhan memberikan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita dicobai, Tuhan menjanjikan Dia akan memberikan engkau jalan keluar, saudaraku ya. Mari saudaraku mulai berpikir. Ini yang dinamakan dalam kitab Mazmur lembah bayang-bayang maut. Sekalipun engkau berjalan di dalam lembah kekelaman, masih membuktikan enggak iman kita kepada Tuhan? Masih membuktikan apa enggak kasih kita kepada Tuhan? Jangan berpaling kepada yang lain. Nah, ini yang seringkali kita lupa menyadarinya, bahwa fase realitas hidup itu nyata adanya. Orang tidak selamanya berjalan mulus, orang tidak selamanya berjalan tanpa hambatan, orang tidak selamanya berjalan tanpa gangguan, orang tidak selamanya berjalan tanpa beban berat. Tetapi saudaraku, fase-fase kenyamanan tadi sudah kita lewati, fase-fase tanpa beban sudah kita lewatin. Seiring pertumbuhan iman kita, seiring kedewasaan seseorang, kita akan dibawa kepada Tuhan mengalami yang namanya fase lembah bayang-bayang maut. Nah, saudaraku, bagaimana respon kita ketika menghadapi hal semacam ini? Yang pertama, harus tetap percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Artinya apa pencobaan biasa, saudaraku? Artinya Tuhan mengatakan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Artinya apa? Itu hal yang biasa, yang memang harus terjadi dalam diri seseorang.
Jadi bukan pencobaan yang luar biasa yang kita alami, yang kita terima saat ini, tetapi adalah pencobaan biasa. Kenapa Tuhan mengatakan itu adalah pencobaan biasa? Berarti itu fakta. Setiap kita, dimanapun saudara berada, Yesus, dimanapun saudara tinggal, dimanapun posisi saudara, dalam perusahaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam organisasi, pasti akan mengalami yang namanya pencobaan. Tetapi Tuhan mengatakan itu adalah pencobaan yang biasa. Jadi saudaraku, jika hari ini engkau berada dalam titik kelam, engkau seolah-olah berada dalam lembah-lembah bayang maut, ingat itu adalah pencobaan biasa. Ya saudaraku ya, harus yakin bahwa ketika kita meyakini, oh iya ternyata ini adalah pencobaan biasa. Berarti apa saudaraku? Berarti pencobaan yang memang lazim diterima, dijalani oleh seorang manusia sebagai seorang percaya. Jadi jangan menganggap saudara kita itu hidup harus dalam kemewahan terus, hidup dalam keenakan terus, hidup dalam serba kenyamanan terus. Tapi yakin, sadari bahwa suatu saat engkau akan berada dalam pencobaan, engkau akan berada dalam lembah-lembah bayang maut. Tetapi Tuhan mengatakan itu adalah pencobaan biasa, supaya iman kita naik kelas, supaya iman kita tetap naik tingkat. Makanya Tuhan memberikan kita ujian, memberikan kita pencobaan. Dan pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa. Artinya apa sih? Artinya yang memang seringkali kita hadapi. Artinya yang seringkali dari sehari kita pasti akan menemukannya, tetapi seringkali kita tidak menyadarinya. Karena kita tidak pernah sadar ketika kita hidup enak, ketika hidup nyaman, ketika hidup dalam serba kecukupan, kelimpahan, kadang kita lupa ada jebakan di dalamnya. Ada jebakan situ sehingga kita seringkali berkata, puji Tuhan terus, kita lalai, kita lupa bahwa suatu saat manusia akan mengalami fase yang namanya ke dalam lembah bayang-bayang maut. Nah, tetapi melalui firman Tuhan ini kita belajar itu yang kita alami adalah pencobaan biasa. Artinya dulu kita mungkin pernah mengalaminya, dulu sudah pernah ada, cuman kita terlena, cuman kita tidak bisa mencermati apakah berkat yang saudara terima, apakah kenyamanan yang saudara terima itu benar-benar membawa saudara tetap hidup di dalam hubungannya erat dengan Tuhan, sehingga jebakan-jebakan itu dapat kita antisipasi, rubah-rubah kecil itu dapat kita evaluasi. Nah, sampai akhirnya di sini saudaraku, ketika kita mengalami pencobaan, ingat yang pertama bahwa itu adalah pencobaan biasa. Seberat apapun masalahmu, seberat apapun yang kau hadapi, ingat itu adalah pencobaan biasa. Artinya pencobaan yang memang biasa dihadapi oleh seorang manusia. Alkitab mengatakan pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Amin, saudara. Yang kedua adalah sikap kita ketika kita menghadapinya adalah, ingat, ketika engkau menghadapi pencobaan, ingat firman Tuhan mengatakan tidak akan melebihi kekuatanmu. Nah, saudaraku, ingat tidak akan melebihi kekuatan kita. Mungkin hari ini kita sudah berteriak-teriak minta tolong, Tuhan aku gak sanggup Tuhan, Tuhan aku minta tolong Tuhan. Ingat tidak akan melebihi kekuatanmu, saudaraku. Sebagai seorang anak ataupun saudara yang punya anak, kita tentu sering membawa anak-anak kita belajar untuk membantu kita dalam rumah tangga, dalam aktivitas kita sebagai orang tua. Kita punya anak, kita minta tolong kepada anak kita, nak tolong angkatkan beban ini, atau tolong kerjakan yang itu. Besokku kita sebagai orang tua tahu kapasitas anak itu menolong kita, dan anak itu mungkin tidak menyadari bahwa seolah-olah dia dikasih beban berat, padahal tidak, karena orang tua tahu kapasitas, beban, kesanggupan seorang anak. Makanya orang tua memberikan perintah kepada anak itu untuk membantunya. Tidak mungkin orang tua akan membawa anak itu melebihi kekuatannya. Demikian halnya dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi beban berat, ingat tidak akan melebihi kekuatanmu. Sebagai seorang anak yang diuji oleh bapaknya, pasti dia akan melakukannya. Dan kita tahu kalau anak itu sudah kewalahan, tidak sanggup, bapaknya atau orang tuanya ikut campur tangan, membawa beban berat tadi, membantu menyelesaikan persoalannya, baik itu persoalan sekolah. Kalau sudah masih punya anak dalam bangku sekolah, pasti kita ikut membantu mengerjakannya. Sekarang yang sekolah itu yang pusing bukan hanya anaknya saja, orang tuanya juga ikut pusing, ikut membantu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh anak-anak kita. Nah, demikian halnya dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi pencobaan, ingat tidak melebihi kekuatan kita. Ketika kita tersiok-siok, ingat Tuhan mengatakan, aku akan memberikan engkau jalan keluar. Ini yang ketiga. Yang kedua tadi dikatakan tidak akan melebihi kekuatanmu, dan dikatakan poin yang ketiga,
dan aku akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga engkau dapat menanggungnya. Ya saudaraku, ingat saudaraku ya, poin yang ini dikatakan bahwa ketika kita menghadapi jalan buntu, ketika kita tadi menghadapi masalah pencobaan, ingat, aku akan memberikan engkau jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Bukankah ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, tinggallah di sini dan aku akan memberikan Roh Kudus, Roh penghibur kepadamu. Dan fungsi daripada Roh Kudus, Roh penghibur adalah memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat menanggung segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami sampai hari-hari ini. Itu Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi Tuhan. Saudaraku, apa maksud daripada pencobaan yang diberikan Tuhan kepada kita? Maksudnya jelas adalah bahwa segala sesuatu di situ Allah mengatakan, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tujuannya jelas bahwa pencobaan itu diberikan kepada kita, masalah itu terjadi dalam fase kehidupan kita. Tujuannya jelas karena Allah mengasihi kita, karena Allah merindukan kita untuk tetap berada dengan Dia. Nah, saudaraku, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita yang mengasihi Dia. Ini tujuan daripada pencobaan. Jadi ketika saudara hari ini berada dalam lembah kekelaman, dalam lembah-lembah bayang maut, ingat tujuan Allah membawa saudara dan saya ke situ adalah bahwa Dia terlalu mengasihi kita. Dia tidak ingin kita terlena, Dia tidak ingin kita terpleset, Dia tidak ingin kita tertinggal, tapi Dia ingin menyatakan kasih-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkata, sehingga kita bisa percaya, tetap berseru pada Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa aku sudah melewati masa-masa yang sukar. Seperti pemazmur tadi mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Dan saudaraku, kiranya renungan firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada saudara dan saya dalam menghadapi masa-masa sukar, bahwa Allah memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan terlalu mengasihi kita sehingga Dia harus membawa kepada kita kepada masalah-masalah yang lebih rumit lagi, bukan untuk memberantas kita, bukan untuk membasmi kita, bukan untuk meniadakan kita, tetapi untuk membuktikan bahwa kasih-Nya kepada kita teruji. Demikian juga masih enggak kita mengasihi Tuhan, bahwa dalam situasi apapun, dalam masa-masa sulit apapun, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap Allah yang setia sampai hari ini, dan nantikan kedatangannya sebagaimana firman-Nya mengatakan, aku akan datang kepadamu dan membawamu kembali ke tempatku. Firman Tuhan kiranya menjadi berkat buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah kami pelajari hari ini. Engkau menyertakan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya Tuhan, kami dijadikan sebagai hamba-hamba yang setia, umat Tuhan yang setia, sehingga dalam pengiringan kami kepadamu, kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap hal, bukan mengandalkan barang yang fana, bukan mengandalkan jabatan yang semu, tapi mengandalkan Tuhan yang seutuhnya berdaulat atas hidup kami. Berkati dimanapun kami berada, berkati Tuhan. Dan kami berdoa setiap orang yang berbeban berat, kiranya Tuhan mengangkat, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kesanggupan supaya mereka dapat menanggungnya sebagaimana firman Tuhan mengatakan. Yang terbaring sakit dan lemah, Tuhan jamah mereka, supaya Tuhan di hari ini mereka sudah mendapatkan kesembuhan, mereka dapat bersuka cita, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.